Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Shadaqallahul azim. Jamaah Islam itu indah dirahmati Allah. Masyaallah, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islam itu indah. Mudah-mudahan semua yang di rumah yang lagi nonton dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Amin. Amin. Yang lagi sakit diberikan kesehatan. Amin. Yang lagi nggak punya duit dapat rezeki mendadak. Amin. Sebelumnya ucapan terima kasih banyak juga buat jamaah dari Garut yang sudah hadir. Tepuk tangan dulu dong. Masya Allah, makasih. Dan makasih banyak juga buat jamaah di rumah yang selalu setia menyaksikan Islam itu indah. Sebelum saya mulai hari ini, tema kita hari ini yang kita bahas, saya mau tanya dulu sama jamaah semuanya. Jamaah. Yeay. Sehat? Wah, ini ada bapak cuma satu sama ini anaknya, Masya Allah. Kaum minoritas kalau di studio ini, Masya Allah. Bu, gimana Bu? Suami baik? Alhamdulillah. Sehat semuanya Bu ya? Anak sehat? Lebih manja mana anak sama suami? Suami, Masya Allah luar biasa. Malam-malam suka manggilin ya Bu ya? Jangan-jangan suaminya kena sakit mah. Kalau malam-malam suka panggil mah gitu, Masya Allah. Luar biasa ya. Nah ini kalau buat istri ternyata kalau suami manja-manja ini ternyata banyak manfaatnya juga buat ibu. Mau tahu Bu? Mau tahu? Hari ini dibahas tema yang luar biasa. Apa sih temanya? Temanya adalah ya Allah suamiku super manja. Tepuk tangan dulu dong Bu. Sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita lihat dulu nih sebuah video tayangan tentang suami yang lagi sakit super manja. Seperti apa? Ini di tayangan. Bu, ini istrinya luar biasa. Suaminya digendong, kuat banget bininya. Waduh, tapi memang begitu ya Bu ya. Kadang-kadang malam-malam lakinya pergi nih bunda nih. Sama teman-temannya nongkrong, pulang-pulang ngeluh. Mah kayaknya badan aku gak enak masuk angin. Dikerokin sampai domil. Makanya besok-besok keluar malam-malam gak usah kalau gak perlu gitu ya. Oh iya, enggak bunda. Tapi gini, ini Masya Allah luar biasa ya. Banyak istri yang protes kalau suaminya manja banget kalau lagi sakit melebihi anak bayi katanya. Tapi ternyata bener gak sih nih bunda nih. Kalau seandainya suaminya manja terus istrinya nemenin gitu ya, nauin gitu. Katanya bisa jadi pahala yang luar biasa nih, ladang pahala buat istrinya. Nah pertanyaannya, kalau misalnya seperti ini nih ya, sampai buat istri nggak bisa beraktivitas lagi sananya di rumah karena suaminya manja, ini dosa nggak suaminya? Mohon izin penjelasannya, silakan. Tepuk tangan buat Bunda Tuti, Masya Allah. Mohon izin guru kami Ustadz Maulana dan juga Ustadz Syam dan guru-guru kami di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu di studio maupun di rumah, sebelum kita membahas tentang suami yang super manja, kita selawatan dulu boleh? Boleh. Yuk, ini kan bulan Rabiul Awal ya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Subhanallah, tadi kita sudah melihat tayangan bagaimana setianya seorang istri menggendong suaminya lagi sakit. Ibu pernah nggak menggendong suami? Saya mah tidak pernah, karena suaminya juga kan udah nggak ada. Jadi tanda suami itu manja karena pertama memang suami mencintai ibu. Ibu kalau tidak dicintai ya suami tidak seperti itu. Kedua karena memang kalau suami manja itu namanya suami yang normal, yang sehat. Dan yang ketiga,
Suami itu kalau manja kepada ibu berarti dia memiliki ketergantungan, artinya kenyamanan. Bukankah di dalam Al-Quran disebutkan tujuan kita menikah adalah bismillahirrahmanirrahim, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Itulah tujuan menikah, adalah untuk agar suami merasa nyaman, istri merasa nyaman. Bisa juga itu adalah ungkapan kasih sayang, tanda cinta. Tapi kalau misalkan tanda cinta bermanja-manja sampai kita tidak bisa beraktivitas, artinya dari pagi suami maunya dilayanin terus. Padahal suami itu kan bisa mau makan, padahal dia bisa ngambil makan ya, ngambil piring, ngambil sendok, bisa tidak? Tetapi dengan kemanjaannya ingin dilayani oleh istrinya. Kenapa? Karena hanya dengan istrilah suami bisa mencurahkan kasih dan sayang. Tapi di sini tidak boleh berlebihan sampai istri itu tidak bisa beraktivitas. Nanti mah nggak boleh, apalagi kalau sampai tidak ibadah, hanya melayani suami itu dosa. Betul tidak? Batasnya di mana? Kalau sampai terus minta dilayani, tidak sholat, tidak mengaji, itu dosa. Karena ada batasan-batasannya. Tidak 24 jam harus merawat juga kali. Ya enggak? Bapak begitu gak sama ibunya, Pak? Iya? Iya lagi. Jangan ya, Pak ya. Makanya di sini dalam rumah tangga itu biasanya suami yang manja ingin menunjukkan kelemahannya. Sebetulnya kalau misalkan kita tahu kewajiban suami istri dalam komunikasi, insya Allah semuanya akan terlihat indah. Bermanja kepada siapa lagi kalau suami bukan kepada istri? Bener lah Bunda, iyalah. Suami bermanja kepada siapa? Iya, kan ada istrinya. Masa istri gak mau manjain suami? Ya, itulah. Entah kalau nyari yang lain gimana buat manjain? Jangan. Ya. Makasih banyak Bunda, Sama-sama, Masya Allah. Mas Fadli. Tepuk tangan buat Bunda Tuti, jamaah. Yeay. Mau nanya sama Ustadz Syam boleh ya? Ustadz Syam, maju ke depan dulu Ustadz Syam, Masya Allah. Ya Bang Fadli. Saya mau nanya, katanya Rasulullah SAW ini juga termasuk suami yang manja sama istrinya. Nah pertanyaannya, manjanya Rasulullah itu seperti apa sih? Sama nggak sih sama suami-suami zaman sekarang manjanya? Nah ini mau izin penjelasannya, silakan Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Terima kasih Bang Fadli, tabe guru kami Ustadz Maulana Bunda Tuti, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita buka dengan membaca Al-Qur'an surah Al-Muzammil ayat 1 sampai 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Wahai orang yang berselimut atau yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beberapa mufassir mengatakan bahwa ayat ini berkenaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketika pertama kali menerima wahyu itu minta diselimutin sama Ibunda Khadijah radhiyallahu anha wardaha. Sehingga Rasulullah mengatakan zammiluni zammiluni zammiluni. Dalam keadaan ketakutan baginda Nabi SAW bermanja kepada istrinya yang lebih dewasa pada saat itu, yaitu Ibunda Khadijah radhiyallahu anha wardaha. Zammiluni zammiluni, selimuti aku selimuti aku selimuti aku. Lalu dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang sedang bermanja dengan istrinya, yaitu dengan meminta diselimuti oleh istrinya. Qumil laila illa qalila, bangunlah di malam hari walau hanya sedikit. Nisfahu aw yunqus minhu qalila,
di tengah malam, setengah malam, ataupun sepertiga malam. Maka kalau ditanyakan apakah baginda Nabi SAW juga bermanja kepada istrinya? Bermanja. Tapi setiap tindak tanduk Nabi SAW ada hikmahnya. Maka yang pertama Nabi SAW bermanja kepada Ibunda Khadijah. Apakah ketika kepada Ibunda Aisyah tidak demikian? Kepada Ibunda Aisyah pun demikian. Banyak sikap-sikapnya Nabi yang menunjukkan kemanjaannya, tapi bukan berarti manja yang negatif, tapi manja yang memberikan ilmu kepada kita. Coba lihat, ketika Ibunda Aisyah mengatakan, karena Rasulullah SAW, Rasul itu kalau aku lagi duduk, maka Rasul akan membaringkan kepalanya di pahaku lalu sambil membaca Al-Quran. Masya Allah. Wa ana haid, sementara aku dalam keadaan haid. Ibunda Aisyahnya haid. Tapi Nabi SAW membaca Al-Quran di pahanya Ibunda Aisyah. Kemudian Ibunda Aisyah mengatakan, dahulu Nabi itu senang sekali kalau aku menyisirkan rambutnya. Oh. Kalau mungkin zaman sekarang kita lihat, manja banget sih sama istrinya. Padahal itu sikap bagaimana Nabi memuliakan istrinya, menghargai istrinya. Makasih banyak Ustadz Syam. Sama-sama, Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Ustadz Maulana dulu termasuk suami yang manja nggak? Manja dong. Manja. Jangan-jangan Ustadz Maulana suami suka ngadu sama mertua. Aja. Kalau ada masalah sama istri ngadu sama mertua nggak gitu? Enggak, Oh. saya itu Masya Allah Tabarakallah, enggak begitu. Oh, tapi nanti ada loh, kita mau bahas. Ada orang yang suka manja-manja, malah suka ngadu sama mertuanya kalau ada masalah sama istrinya. Ada seperti itu? Ada, yang di rumah jangan kemana-mana. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang yang luar biasa temanya. Ya Allah, suamiku super manja. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Super manja atau super parah?